Shalom Tiberias. Boleh lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia Cabang Bekasi Town Square. Dan kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang beribadah melalui via live streaming. Terus kita bangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati dan memulihkan setiap kita. Maka dari itu mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama terlebih dahulu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan hati. Kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di sepanjang hidup kami. Dan kami mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biar melalui pujian penyembahan kami ya Bapa, kami dapat sukacita yang baru, kami dapat kekuatan yang baru. Biar melalui pujian penyembahan kami ya Roh Kudus, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru. Mari tempat-Mu yang kudus, kami terus berdoa dan mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan memberikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, dan ekstra mukjizat. Juga kami mau berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami bangkitkan iman kami di hadapan-Mu. Setiap yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Setiap yang terikat, Tuhan pasti lepaskan. Dan setiap yang berbeban berat, Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kami percaya campur tangan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Di siang hari yang indah ini ya Bapa, kami mau datang menyembah, kami mau bawa ucapan syukur setiap kami. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Ini hati kami Bapa, ini sembah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan yang siap datang menyembah. Bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kini kami mau datang menyembah-Mu ya Bapa. Kami datang dengan hati yang mengucap syukur. Kami datang dengan hati yang bersungguh-sungguh. Sebab kami tahu hanya Tuhan saja yang mengenal hati kami. Kau setia, Kau tak pernah meninggalkan hati Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir
yang selalu menerima kita dengan sepenuh. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari terus dengan iman percaya nyatakan di hadapan Tuhan. Kini aku percaya, Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Itulah dasar kami berharap ya Rabb. aku berharap. Kini aku berserah Kami serahkan hidup kami kepada rancangan Tuhan. pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia selamanya, Bapa. Haleluya. Di siang hari yang indah ini ya Kudus, di tempatmu yang kudus, kami mau nyatakan kami mau terus ikut Engkau ya Bapa. Kami mau terus setia memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau terus berserah penuh ya Bapa. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Kami terus ikut panggilan-Mu ya Roh Kudus. Dan kami mau setia ya Bapa. Ku kan setia sampai akhir hidup. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Lebih sungguh lagi biar Yesus. Kini aku percaya Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu sempurna ya Bapa.
menguatkan setiap kami. Itu dasar kami berharap ya Tuhan. Yes, amin. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Mari yang percaya akan rancangan Tuhan bersama-sama katakan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari yang percaya di atas kepala kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Dengan segenap hatimu katakan kamu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kami mau ikut panggilan-Mu ya Bapa. Kami mau setia ya Roh Kudus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari sekali lagi dengan iman percaya Tiberias. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kembali lebih dahsyat kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Haleluya. Ku sembah Yesus Tuhan. Mari terus angkat puji dan beri harapan Tuhan. Mari jangan keraskan hatimu. Mari mengucap syukur sebab Dia begitu baik. Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Roh Kudus. Disembah kami Tuhan. Kasih Roh Kudus. Sebab Kau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Haleluya. Haleluya. Biar di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan henti-hentinya mengucap syukur ya Bapa. Biar di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan henti-hentinya memuji
dan memuliakan nama Tuhan. Di siang hari yang indah ini, di tempat-Mu yang kudus, kami mau terus mengucap janji. Kami mau setia mengikut Engkau ya Roh Kudus. Apapun segala kondisi kami, apapun beban permasalahan kami ya Bapa, kami percaya kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mau taruh pengharapan kami. Terus angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan Tiberias. Terus kita mau berikan hati kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak. Salib di depan, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak. Mari dengan segenap hati mengikuti Yesus, mengikuti Yesus. Itu keputusan hidup kami ya Bapa, dan kami tak akan ingkar ya Kudus. Dengan segenap hati terus ucapkan janji di hadapan Tuhan. Mengikuti Yesus, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak. Setia mengikuti Yesus, mengikuti Yesus keputusanku, ku kan setia. Yang mau setia mengikuti Tuhan lebih dahsyat di atas kepala, kasih tepuk tangan pengakuan Tuhan Yesus Kristus.
Segala puji syukur dan hormat hanya bagi namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini Roh Kudus dari awal pertengahan kepada akhirnya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mereka yang memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Mari beri salam kanan kiri, depan belakangmu, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tinggikan muliakan nama Tuhan. Dalamnya nama Yesus kita tak pandang dari gereja, dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Tepuk tangan di atas kepalamu. Satu suara, tiga sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, tunjuk kanan kirimu dengan senyumanmu. Engkaulah saudara dan saudariku. Amin. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama lambaikan tangan kita gereja Tiberia. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan siang hari yang baik ini gereja Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti tunjuk kanan kirimu dengan senyumanmu. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Seberapa banyak yang saudara yang hadir pada siang hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dia yang layak terima pujian umatnya. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anugerah terbaik terindah dalam hidup kami. Mari musik choir memuji Tuhan. Come on choir. Keluarga Allah, hey, ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah.
semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan, lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Kita bebaskan roh kita memuji Tuhan. Satu pujian lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan di atas kepalamu. Mari bersama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dipanggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung, katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, angkat suara kita di medias. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami tinggikan, kami muliakan namamu Tuhan. Mari bersama-sama gereja Tiberias, katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, amin. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dipanggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi sekali lagi katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari gereja Tiberias angkat suara. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu Tuhan. Angkat suaramu, Allah. Sekali lagi, sama-sama singer memuji Tuhan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, mari bersama-sama di medias. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang diberkati, bersukacita, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dipersilakan kembali duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan siang hari yang baik ini. Sebelum kita lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan menyaksikan terlebih dahulu yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga benar-benar bangkit dari kematian pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut, supaya kita hidup di dalam roh Allah dan bukan hidup di dalam daging. Karena daging akan membawa kepada kematian, tapi roh Allah akan menghidupkan. Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan, artinya kita berkemenangan atas dosa. Manusia yang berdosa akan dikuasai oleh iblis, tetapi melalui kebangkitan Yesus, kuasa dosa telah dikalahkan. Kita mampu hidup dalam kebenaran dan kita menang melawan keinginan daging serta menjadi seorang pemenang. Kita berkemenangan atas kuasa setan. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, dan kepada kita yang menerima dan hidup di dalam kebenaran ini diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Kemudian kita berkemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kematian tidak berkuasa atas Yesus dan juga atas kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang percaya diberikan jaminan menang atas maut, ada hidup kekal untuk berada bersama-sama dengan Bapa. Karena itu, mari kita tetap teguh memelihara iman kita di dalam Kristus. Selamat hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas maut. Puji nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan. Kita diberkati melalui video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan yang menyaksikan secara full dapat melihat di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari yang baik ini, terlebih dahulu izinkan kami membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini dengan tema untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Romo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Yang pertama, jangan takut dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Saat kita memikirkan tentang masa depan, hendaknya kita dipenuhi dengan iman dan harapan. Ganti ketakutan kita dengan iman kepada Allah, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan pesimis, tetapi milikilah iman untuk kita dapat menempuh masa depan dengan optimis. Yang kedua, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33, Yakobus 2 ayat 18 sampai dengan 19. Dalam hidup ini kita memiliki dua pilihan. Apakah kita membangun dan memperoleh berkat Tuhan untuk kepentingan pribadi kita atau kebanggaan diri, atau kita memiliki motivasi untuk memuliakan Allah, untuk bekerja, menolong, bertumbuh dan perluasan gerejanya. Allah akan memberkati anak-anaknya yang mencari kerajaan sorga, patuh dan memiliki hati yang benar. Yang ketiga, kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita disebut bangsa yang kudus. Untuk itu kita harus membuat komitmen kepada diri kita, kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, untuk menguduskan diri kita dan untuk membangun gereja Yesus Kristus dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang keempat, lupakan masa lalu, jalani masa kini dan fokus ke masa depan. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Jalani masa kini, terus berjalan menuju masa depan. Keadaan boleh gelap, tetapi jika kita fokus kepada yang terang, maka kita akan bisa terus berjalan. Tuhan menjamin masa depan kita, tapi yang harus kita lakukan adalah tetap hidup takut akan Tuhan. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang kelima, jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Mazmur 37 ayat 37. Tulus berarti bersih hati dan bersungguh-sungguh hati. Apa yang diucapkan, yang dilakukan benar-benar keluar dari keinginan hati yang paling dalam. Tidak ada motivasi terselubung dalam hal yang kita kerjakan, termasuk pelayanan. Kita harus lakukan dengan tulus dan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberkati kita dengan masa depan yang indah. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20, 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjalilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh beri kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Puji Tuhan. Sebentar kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kuasa mujizat-Mu terjadi di tempat ini, melingkupi setiap kami ya Bapa. Sebentar umat Tuhan di tempat ini, kami lebih lagi mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya saat firman-Mu yang ditabur akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada menjadi garam dan terang-Mu ya Allah. Bapak Pendeta Sahala Huta Barat, Tuhan Yesus berkati bawakan kebenaran firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama yang siap memuji, menyembah Tuhan, biji mata Tuhan, kita katakan amin. Kali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oh Bapa kami yang setia, yang kekal dalam hidup kami Bapa. Makasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ini pujian, ini sembah kami itu. Sama-sama Gereja Tiberias katakan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
Kau yang pulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, haleluya. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Bagi kami Tuhan. bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Kau Bapa kami yang kekal, Yesus yang namanya. takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita angkat pujian ini dari Allah. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan. Kau yang layakkan setiap kami Tuhan. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku,
Mari jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah, dengan hati bersyukur datang sama Tuhan, angkat pujian ini, katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu. Saat kami datang mengetuk, Kau bukakan pintu bagi setiap kami Tuhan. Kau Bapa kami yang setia, yang kekal. Amin, haleluya Tuhan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi Gereja Tiberias dengan hati bersyukur. Kau beri yang ku pinta. Amin. Benar Tuhan Yesus. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau. Mari datang apa adanya sama Tuhan. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku,
Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Makasih yang hari ini, siapapun jemaatmu yang hadir di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, maupun juga setiap jemaatmu yang menyaksikan via live streaming, hamba doa, kuasamu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari silahkan Tuhan, siang hari ini jamah mereka, lawat setiap mereka, bebaskan mereka yang terikat, sembuhkan mereka yang sakit. Bahkan semua yang menjadi doa-doa mereka, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menjawab setiap doa kami. Biar siang hari ini jadi siang penuh dengan mujizat bagi setiap kami. Siang hari ini siang penuh dengan jawaban doa. Siang hari ini siang penuh dengan berkat Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang telah mati bagi kami, telah bangkit. Maka kami percaya Engkau berkuasa. Biar siang hari ini setiap kami yang datang mencari wajah-Mu, kami semua tidak pernah Tuhan kecewakan. Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kami. Hamba akan sampaikan firman-Mu, urapi setiap kata kalimat penuh kuasa, agar setiap kabar baik kebenaran firman yang hamba sampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh mengajar, menegur, mendidik, memberkati setiap mereka. Biar siang hari ini anggur yang baru, minyak yang baru tercurah bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami buka hati kami siang hari ini, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan, kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya, puji Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan worship team yang sudah membantu dalam pujian penyembahan di kesempatan siang hari ini. Dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Jemaat Tiberias Bekasi Town Square, maupun juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Dari mimbar yang kudus ini saya sampaikan salam, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita siang hari ini, boleh lambaikan tangan saudara sekali lagi, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya doa semua yang hadir dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, sukacita semua. Amin. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Jadi saya doa siang hari ini siapapun Bapak Ibu yang datang ke tempat ini mencari Tuhan Yesus, biarlah pulang dari tempat ini Tuhan Yesus yang berkati setiap kita. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Baik. Minggu lalu kita baru merayakan hari kebangkitan Yesus. Maka masih di momen Paskah, setelah Yesus bangkit, Alkitab mencatat Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada muridnya yang berjalan ke Emmaus. Juga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berkumpul di satu ruangan dalam keadaan ketakutan. Yesus menampakkan diri. Dan juga Yesus menampakkan diri kepada muridnya yang tidak percaya, yaitu Thomas. Karena Thomas berkata, sebelum aku lihat, maka dia tidak percaya. Dan setelah itu Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ada di pantai danau Tiberias. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Kita akan sama-sama lihat apa pesan firman Tuhan bagi kita di siang hari ini melalui berita penampakan Tuhan Yesus di pantai danau Tiberias. Oke, yuk sama-sama kita akan lihat. Judul tema khotbah saya di kesempatan siang hari ini adalah Yesus di danau Tiberias. Yuk, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara. Kalau saudara bisa lihat di layar sudah ada. Saya mau ajak Bapak Ibu kita bacanya bergantian. Nanti saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu boleh bantu saya baca ayat yang genap. Nanti ayat 14 terakhir kita bacanya sama-sama. Oke? Yuk. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, saudara.
Ayatnya yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayatnya yang keenam, ayatnya yang ketujuh, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8. Ayatnya yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayatnya yang ke-10. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 12. Ayatnya yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. 14. Oke, Alkitab bilang ini yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Jadi ini bukan yang first time, ini bukan yang pertama kali, tapi sudah terjadi yang ketiga kali. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Kita akan belajar ada beberapa pesan penting yang bisa kita pelajari melalui peristiwa penampakan Yesus di pantai danau Tiberias. Alkitab bilang pada saat Yesus datang, murid-muridnya setelah semalam-malaman mereka mencari ikan dan hasilnya nol. Mereka tidak dapat apa-apa. Dan pada saat mereka sampai di pinggir pantai, mungkin mereka sedang membereskan jala mereka karena sudah semalam-malam mencari ikan dan tidak dapat hasil apa-apa. Yesus datang, tetapi tidak ada satu orang pun murid-muridnya yang mengenali bahwa itu adalah Yesus. Yesus tanya, "Anak-anak, ada lauk pauk?" Dan mereka bilang nggak ada. Tapi di situ Alkitab bilang Yesus memberikan perintah supaya mereka kembali menebarkan jala ke sebelah kanan. Dan waktu mereka menebarkan jala ke sebelah kanan, Alkitab bilang mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Bahkan secara spesifik Alkitab catat jumlah ikan yang diterima sebanyak 153 ekor banyaknya. Oke, baru disitulah salah seorang dari mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Oke, hari ini saya mau ajak saudara, kita akan lihat ada beberapa pesan penting. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari peristiwa penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Oke, kita lihat. Yang pertama, saya catat di sana. Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Mari Bapak Ibu sama-sama bilang dengan saya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Di sini Alkitab bilang murid-muridnya Petrus bersama dengan rekan-rekan yang lain, mereka memutuskan untuk kembali lagi jadi penjala ikan. Saudara, memang mereka basicnya itu penjala ikan. Dulu sebelum Yesus panggil mereka untuk ikut Yesus, mereka memang basicnya penjala ikan. Dan pada saat mereka ikut Yesus, kurang lebih sekitar 3,5 tahun mereka ikut Yesus, melayani. Alkitab bilang mereka bukan lagi penjala ikan, tapi mereka menjadi penjala manusia. Tapi pada saat mereka melihat Yesus mati, padahal Yesus sudah menampakkan diri. Alkitab bilang ini yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Harusnya mereka sudah punya kekuatan. Tetapi ternyata di sini mereka seperti orang yang hilang pengharapan. Seperti kapal yang kehilangan nahkoda. Makanya Petrus bilang, udahlah saya kembali jadi nelayan lagi nangkep ikan. Ternyata ini diresponi sama murid-murid yang lain. Mereka juga ikut. Ya udah kita juga ikut. Akhirnya mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Mereka kembali jadi penjala ikan. Dan apa yang terjadi? Alkitab bilang semalam-malaman mereka cari ikan. Hasilnya nol. Nggak dapat apa-apa. Saudara harus ngerti. Mereka itu bukan orang baru. Mereka itu orang expert. Emang kerjaannya mereka itu jala ikan. Jadi kalau mereka balik lagi menjala ikan, itu bukan sesuatu yang baru, yang aneh, yang sulit. Bukan.
Karena dulunya itu mereka memang aslinya penjala ikan, mereka udah tahu, udah expert, udah ahli kapan, jam-jam berapa, gimana caranya, mereka udah ngerti. Jadi kalau mereka kembali lagi sebenarnya itu bukan hal yang sulit, tapi kok bisa semalam-malaman Alkitab bilang mereka cari dan tidak dapat apa-apa. Ada satu yang menarik yang saya mau bagikan buat saudara. Hari ini saya mau kasih pesan buat Bapak Ibu. Kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu, karya salib Yesus mengubahkan saudara dan saya. Kita punya identitas yang baru. Identitasmu, engkau bukan lagi milik kegelapan. Tapi saudara dan saya yang percaya, kita adalah milik kerajaan sorga. Katakan amin. Jadi kalau saudara sadar, Yesus sudah bayar lunas. Yesus sudah tebus. Yesus sudah berikan jalan keselamatan. Maka pesan saya, hiduplah sebagaimana layaknya warga kerajaan sorga. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke kehidupanmu yang lama. Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi pakai cara-cara yang lama. Jangan-jangan, saudara udah dibeli hargamu lunas. Saudara udah milik kerajaan sorga. Sudah seharusnya engkau hidup seperti layaknya warga sorga. Misalnya banyak orang Kristen yang hari-hari berpikir, tapi Pak Pendeta kan tenang aja, ada perjamuan kudus Pak. Tinggal kita perjamuan kudus, darah Yesus menyucikan, kan kita kudus lagi. Saya mau bilang, betul darah Yesus menguduskan. Tapi hati-hati, namanya hidup tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya selalu bilang, hidup ini seperti uap. Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Betul? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kalau saudara sudah sadar bahwa Yesus lakukan penebusan, membayarmu lunas, mengampunimu, tapi saudara tetap serupa dengan dunia, hati-hati. Kalau waktunya Tuhan jemput, saudara tidak didapati setia, maka mohon maaf, bukan sorga bagianmu. Sekali lagi saya bukan lagi nakut-nakutin, tapi ini bicara firman Tuhan, supaya saudara mengerti. 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib darahnya tercurah. 2000 tahun yang lalu, keselamatan Tuhan jaminkan. Maka pesan saya, kalau hari ini saudara sadar, saudara diampuni, dibenarkan, kita milik warga kerajaan sorga, sudah seharusnya kita hidup seperti layaknya kerajaan sorga. Jangan pernah berpikir kembali lagi ke kehidupan yang lama. Saya masih ketemu sama banyak jemaat Tuhan yang bilang begini, tapi Pak Pendeta, nang aja Pak, hari Minggu kan kita terima perjamuan kudus, putih lagi Pak, kudus lagi. Nanti hari Senin mulai lagi dari nol. Saya mau bilang, gak bisa seperti itu. Kita lihat ayat ini. Yuk, kita tolong media. Di bawahnya ayat Yohanes. Di bawahnya ayat Yohanes. Slide selanjutnya. Oke, perhatikan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu, sama-sama dengan saya kita baca ayat ini. 3, 2, 1. Sebab telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan saudara. Alkitab bilang saudara dan saya sudah dibeli, harganya lunas, nggak ngutang. Artinya kalau engkau sudah dibeli, harganya lunas, engkau jadi milik yang membeli. Kita milik Yesus. Saudara dan saya milik kerajaan sorga. Makanya Alkitab bilang ayat tadi, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, supaya lewat hidup saudara, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, biarlah lewat hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk 5 orang yang bilang amin. Puji Tuhan. Saya coba cari ayat yang tadi dalam Alkitab versi yang lain. Saya temukan ayat yang tadi dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Perhatikan 1 Korintus 6 ayat 20. Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Perhatikan yuk. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu apa? Pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Allah sudah bayar kita dengan harganya lunas, sudah beli. Makanya kita bilang, pakailah dengan sedemikian rupa supaya lewat hidup kita Allah dipermuliakan. Jadi biarlah saudara dimanapun Tuhan tempatkan gak lagi jadi batu sandungan. Dimana engkau ditempatkan jangan merugikan orang. Supaya dimana Tuhan tempatkan saudara, jangan orang lihat saudara bilang percuma jadi Kristen, percuma pakai kalung salib, tapi jahat jalan terus, sombong jalan terus, nipu kasar jalan terus. Padahal udah tato salib, kalung salib, bajunya juga gambar salib. Kalau saudara seperti itu makanya saya curiga, itu salib yang mana? Jangan-jangan bukan salib Yesus, itu salibnya Gestas. Tahu Gestas? Orang yang di sebelahnya Yesus yang gak selamat.
Jadi hari ini pesan saya buat saudara, melalui peristiwa penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias, Petrus bersama dengan murid yang lain kembali lagi menjala ikan dan hasilnya 0. Itu satu gambaran. Kalau engkau pakai cara hidup yang lama, kembali ke kehidupan yang lama, maka jangan harapkan keberhasilan, justru kegagalan yang akan terjadi. Makanya mereka mencari ikan, tidak menangkap apapun semalam-malaman. Padahal mereka bukan orang baru, mereka adalah orang expert. Itulah pekerjaan mereka, tapi mereka tidak tangkap apa-apa. Gagal. Tapi kalau saudara hari ini sadar, kita adalah milik Kristus, dan engkau hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan, maka bukan kegagalan yang Tuhan jaminkan. Justru berjalan bersama Yesus, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia yang memberikan kita semua kekuatan. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Pak, gak ada dalam kamusnya Tuhan kegagalan. Bu, di dalam kamusnya Tuhan gak ada yang namanya kegagalan. Di dalam kamusnya Tuhan keberhasilan. Tapi kalau saudara memilih untuk balik lagi pakai cara yang lama, hidup lagi serupa dengan dunia, maka kita belajar di sini mereka gagal, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, maka apa yang kau kerjakan, usahakan bersama Tuhan, Tuhan sanggup buat berhasil. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sana, pesan apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua, ketaatan menuntun kepada berkat Tuhan. Kita lihat ayat dalam kitab Yohanes 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan buat saudara. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sama-sama bilang dengan saya, ikannya banyak. Pak, pada saat mereka taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan tidak berhutang. Bu, mereka cari ikan semalam-malam hasilnya 0. Tapi pada saat mereka ikut apa yang Tuhan suruh, Alkitab bilang mereka terima ikan. Alkitab bilang ikannya banyak, 153 ekor banyaknya. Dalam bahasa Ibrani 153 ekor. Ani Elohim, akulah Tuhan. Di situ Tuhan sedang menunjukkan kepada mereka bahwa akulah Tuhan. Ikan yang ditangkap sangat banyak, besar-besar dan banyak. Besar bicara kualitas, banyak bicara kuantitas. Sekali lagi, waktu mereka semalam mencari, mereka 0. Tapi waktu mereka disuruh Tuhan cari, tebarkan ke sebelah kanan, mereka ikut, mereka taat. Tuhan kasih berkat, ikan yang banyak. Ikan besar bicara kualitas, ikan banyak bicara kuantitas. Ada satu pesan buat Bapak Ibu. Pada saat kita hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan berkati kehidupan saudara dan saya. Dan berkat yang Tuhan berikan, percayakan kepada saudara, maka Tuhan percayakan berkat yang besar dan berkat yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Tapi di sini ketaatan harus jadi modal utama saudara mengikut Tuhan. Ada banyak orang Kristen tahu, tapi banyak orang Kristen pada saat mereka diperhadapkan dengan masalah, mereka lebih memilih ikut kata hati mereka. Mereka lebih memilih ikut karena pemikiran mereka. Pada saat Tuhan tempatkan di satu posisi, satu lingkungan, satu tempat pekerjaan yang tidak mereka sukai, mereka lebih memilih untuk komplain sama Tuhan. Mereka memilih untuk lari. Padahal Tuhan yang suruh. Tapi hari ini saya mau kasih pesan buat Bapak Ibu. Di dalam mengikut Tuhan, ketaatan harus jadi sesuatu yang saudara selalu jaga, selalu lakukan. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin saudara bisa melihat berkat Tuhan. Kita lihat ayat ini, Amsal 13 ayat yang ke-13. Yo, Amsal 13 ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Siapa? Tetapi taat kepada perintah akan menerima. Oke, sekali lagi saya bacakan buat saudara. Siapa meremehkan firman, ia akan tanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima. Oke, perhatikan kata perintah yang ditulis di sini adalah perintah Tuhan.
Jadi orang-orang yang meremehkan firman, mereka akan tanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah Tuhan akan menerima balasan. Saya nggak tahu kenapa ditulis dengan kata balasan, karena bagi kita orang Indonesia kata balasan itu identiknya dengan sesuatu yang negatif. Betul? Contoh, awas lo, nanti gua bales. Itu kan identik dengan sesuatu yang negatif. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab versi King James, versi bahasa Inggris, kata balasan yang dipakai di sana dipakai kata reward, penghargaan. Jadi ayat ini berbicara kalau saudara meremehkan firman, tanggung akibatnya. Tapi kalau saudara taat kepada perintah Tuhan, maka penghargaan, upah, berkat yang saudara akan terima. Katakan amin dulu. Puji Tuhan. Pak, meremehkan itu punya dua arti. Yang pertama, meremehkan artinya nggak percaya. Yang kedua, meremehkan itu artinya nggak melakukan. Sekali lagi, meremehkan artinya nggak percaya. Meremehkan artinya tidak melakukan. Orang yang nggak percaya pasti tidak akan mau melakukan. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Di rumah saya, sebelah rumah saya ada tukang bakso paling enak sedunia. Percaya nggak? Hah? Rumah saya di mana? Daerah Tangerang. Sebelah rumah saya ada tukang bakso paling enak sedunia. Saudara percaya nggak? Kenapa nggak percaya? Pak Pendeta jauh-jauh ke Tangerang, Bekasi banyak Pak. Mana mungkin sedunia? Mana mungkin di rumah saya Pak, Bekasi Pak, bukan hanya enak Pak, gede-gede Pak baksonya Pak. Oke. Saudara nggak percaya kan? Nggak percaya kan? Betul? Nah, pertanyaan saya, kalau saudara nggak percaya, saudara mau datang nggak ke daerah Tangerang cari bakso itu? Ya nggak mungkin lah, saudara aja nggak percaya. Betul? Karena saudara nggak percaya, otomatis saudara tidak akan pergi, tidak akan melakukan, tidak akan cari mana itu yang katanya enak daerah Tangerang, nggak mungkin. Sama. Kalau saudara nggak percaya firman Tuhan, maka saya yakin saudara tidak akan pernah melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan ampunilah, enak aja Pak Pendeta suruh-suruh ngampunin, Pak Pendeta nggak tahu rasanya Pak. Padahal firman Tuhan bilang ampunilah, maka pada saat engkau mengampuni hatimu tidak ada kejahatan, maka berkat Tuhan akan mengalir. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukannya tangan Tuhan kurang panjang, bukannya telinga Tuhan kurang tajam, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan. Jadi firman Tuhan menyuruh untuk kita mengampuni, supaya tidak ada kejahatan, tidak ada dendam. Maka berkat Tuhan tercurah. Tapi waktu saudara dengar ayat itu, saudara gak percaya, saudara bilang enak aja Pak Pendeta ngampunin. Pak Pendeta gak tahu itu orang gak bisa diampunin. Maka pada saat saudara gak percaya, maka saudara tidak akan pernah melakukan. Yang terjadi saudara akan bilang, Pak, sampai mampus Pak, saya gak mau ngampunin. Itu yang terjadi. Betul? Ini yang ketawa-ketawa pelaku apa korban sih? Alkitab yang bilang, Pak, Bu, siapa yang remehkan firman, tanggung akibatnya. Tapi waktu saudara taat kepada perintah, Alkitab bilang, reward, penghargaan, upah, berkat, jadi bagian saudara dan saya. Maka yang kedua, ini pesan, melalui peristiwa penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Pada saat Yesus bilang kepada murid-muridnya, tebarkanlah jala di sebelah kanan. Mereka gak ada yang komplain. Mereka gak bilang begini, kami ini sudah mencari ikan semalam-malaman tapi hasilnya nol. Mereka gak bilang begitu. Kami ini bukan orang baru. Kami ini bukan orang yang gak bisa. Mereka gak bilang begitu. Tapi Alkitab bilang mereka lakukan taat kepada apa yang diperintahkan. Dan hasilnya Tuhan tidak pernah berhutang. Mereka terima 153 ekor ikan banyaknya. Ikan besar, ikan banyak. Ini bicara kualitas dan kuantitas. Selama engkau taat, gak usah pusing. Tuhanlah sumber berkat. Dan pada saat engkau taat, berkat yang Tuhan berikan bukan berkat yang kecil, berkat yang besar, berkat yang tidak pernah habis-habisnya. Amin. Sekali lagi dong, yang meriah bagi Tuhan Yesus, boleh berikan tepuk tangan. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat di sana. Yuk, pesan firman Tuhan melalui peristiwa penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Yang ketiga, Yesus sumber segalanya. Sama-sama bilang dengan saya, Yesus sumber segalanya. Amin. Kita lihat yuk, yang terakhir. Pemusik gospel boleh bersiap-siap. Yuk.
kita lihat yang terakhir. Yohanes 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Yesus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8. Murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 9, sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini yang terakhir, musik sudah boleh siap-siap. Yang terakhir, pesan firman Tuhan melalui peristiwa penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Yang ketiga, Yesus sumber dari segalanya. Di mana ada Yesus, di situ apa yang saudara dan saya perlukan, Tuhan sanggup sediakan. Katakan amin. Oke, saya mau tanya dulu saudara. Kan awalnya Yesus tanya sama murid-muridnya, adakah lauk pauk? Murid-muridnya jawab apa? Nggak ada. Oke. Lalu Yesus suruh tebarkan jala di sebelah kanan, mereka taat, mereka ikut, dapat ikan 153. Lalu di situ murid-muridnya bilang, itu Tuhan. Mereka mulai mengenali. Dan Petrus waktu mendengar, apa yang dilakukan Petrus? Petrus langsung ambil bajunya, dia berpakaian langsung nyebur untuk dia datang ke darat untuk menghampiri Yesus. Pertanyaan saya, pada saat Petrus sampai di darat, Alkitab bilang, ada api arang, ada roti, ada apa? Ada ikan. Pertanyaan saya, itu ikan dari mana? Ikan dari mana? Beli? Emang ada yang jual ikan? Ikan dari mana? Ikan yang ditangkap? Hah? Bukan, ikan yang ditangkap masih di perahu. Betul? Iya kok. Tadi Alkitab bilang kan, mereka tangkap ikan dapat 153 ekor. Lalu salah satu dari muridnya bilang itu Yesus. Lalu Petrus langsung nyebur. Petrus kan gak bawa ikan, Petrus kan langsung nyebur. Sampai di darat, ada api arang, ada roti, ada ikan. Saya mau tanya, itu ikan siapa? Ikan Yesus. Ikan siapa? Tadi di cabang sebelum di sini ada yang tanya, Pak, itu ikannya dibakar apa? Ada yang tanya begitu. Memang macam-macam. Ikan dibakar apa? Untung saya nggak jawab, saus Padang. Ini jam-jam makan siang ini soalnya ini. Itu ikan dari mana? Hah? Perhatikan baik. Pak, Bu, mereka kekurangan ikan. Mereka cari lauk pauk semalam-malam, hasilnya 0. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya mau bilang, pada saat mereka sampai di darat, apa yang mereka perlukan, Tuhan sanggup sediakan. Mereka cari, mereka nggak temu. Semalam-malaman, hasilnya 0. Tapi pada saat Petrus sampai ke darat, apa yang mereka cari di darat tersedia. Satu gambaran buat saudara. Kalau saudara pakai kekuatanmu, Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi di mana ada Yesus, apa yang mereka perlukan, Tuhan sediakan. Perhatikan ayat ini, Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Musik boleh? Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Oke, sama-sama dengan saya kita baca Filipi 4 ayat yang ke-19. 3, 2, 1. Tetapi Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam, sekali lagi sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi Allahku akan apa? Memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam. Maka yang ketiga, di mana ada kehadiran Yesus, di situ segala yang saudara dan saya perlukan, Tuhan sanggup sediakan. Amin. Maka hari ini pesan saya,
melalui peristiwa penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Selalu undang Yesus, Pak. Bu, selalu undang Yesus. Kalau hari ini di pekerjaan saudara mungkin mengalami masalah, mungkin sepanjang bulan April ini targetmu belum tercapai. Mungkin kalau hari ini di toko saudara, hari-hari ini pengeluaranmu lebih besar dari pemasukanmu. Mungkin hari ini setiap saudara pulang ke rumah, di rumah bukan lagi home sweet home, di rumah udah berubah lagi. Mungkin rumah yang penuh pertengkaran, penuh percekcokan. Maka pesan saya, undang Yesus di mana saudara memerlukan. Karena Yesus bukan hanya sanggup memberkati, Yesus juga sanggup memberikan damai sejahtera. Yesus juga sanggup untuk mengirimkan orang-orang, mengirimkan yang saudara perlukan. Bahkan orang-orang yang tidak pernah kau pikirkan Tuhan sanggup kirimkan untuk menolong saudara. Itulah Yesus, dia sanggup menyediakan. Tetapi pentingnya untuk selalu undang Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya gereja kita Tiberias selalu mengajarkan kepada setiap kita, terima tubuh darah Yesus. Karena pada saat engkau terima tubuh darah Yesus, kita sedang undang Yesus hadir dalam hidup kita. Jangan pernah lupa, ada banyak orang pandang sepele. Cuma perjamuan kudus. Tapi saudara harus mengerti, karena ini perintah Tuhan. Karena pada saat engkau terima tubuh darah Tuhan, engkau sedang ingetin tentang karya salib yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan firman-Nya berkata, kita terima tubuh darah Yesus, kita tinggal dalam Yesus. Dan firman-Nya dalam saudara. Engkau sedang undang Tuhan hadir. Dan saya percaya, di mana ada kehadiran Tuhan yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan saudara, tangan Tuhan selalu mampu dan sanggup untuk mengerjakannya bagi saudara dan saya. Amin. Pesan saya, Pak, Bu, jangan kembali ke cara hidup yang lama. Engkau sudah dibeli, hargamu lunas. Engkau milik kerajaan sorga, identitas yang baru. Hiduplah seperti layaknya kerajaan sorga. Hidup dalam pertobatan. Taat. Memang gak mudah. Bayar harga, gengsi, ego, teken. It's okay. Ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang. Dia pasti akan sertai, dia pasti akan beri kekuatan, dan dia pasti akan berkati. Ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semuanya. Kita bangkit berdiri, datang sama Tuhan Yesus. Kita bawa syukur kita, sembah kita siang hari ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bersyukur buat kasih-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Tuhan kami, selamanya Kau Tuhanku yang terutama hidupku. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama Tuhan, yang terutama hidup. Tidak pernah kami lepas Tuhan, tak akan ku lepaskan pengharapan. Mari bersama-sama. Oh selamanya, selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan saja. Selamanya Kau, ini yang menjadi doa kami Tuhan, yang terutama. Tidak
Tidak pernah kami lepas, tak akan. Sekali lagi jemaat Tuhan, jika kau tidak keberatan kau boleh angkat tanganmu dua-dua. Sekali lagi jemaat Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama. Amin. Kami tidak pernah mau lepas sampai memutih rambut kami, sampai Tuhan jemput kami, sampai Tuhan dapati kami setia. Yes. Tidak. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus sekali lagi bersama-sama. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan aku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan kami, pengharapan di dalam-Mu, Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu. Sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita terima yang terbaik, itu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan setiap hidup, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Baik, kita terima perjamuan kudus di kesempatan siang hari ini saudara. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes 6 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-56. Ini ayat yang sering sekali kita dengar pada saat kita mau terima perjamuan kudus, supaya kita semua kembali ingat bahwa yang kita makan ini benar-benar tubuh dan darah Yesus. Bukan lambang, karena lambang tidak bisa memberikan keselamatan, lambang tidak bisa memberikan mujizat. Tapi yang benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan dan juga memberikan mujizat. Makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes 6, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan dibangkitkan. Amin. Saya doa semua yang hadir, termasuk Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming, kita terima tubuh darah Yesus. Maka suatu hari nanti juga kita akan kumpul kembali. Bukan di dunia yang fana ini, tapi kita akan kumpul di dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita satukan hati kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kuasa tubuh dan darah-Mu, Kau yang telah mati dari kayu salib. Berikan yang terbaik agar kami semua yang percaya, kami tidak binasa, tapi kami semua beroleh kehidupan yang kekal. Maka bersama dengan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Kami diampuni, dibenarkan, bahkan kami dimateraikan jadi warga kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita saudara.
Sama-sama kembali dengan saya, kita berdoa dengan iman kita siang hari ini sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus tertombak, tertikam, tergantung hancur di atas kayu salib agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit, kami doa di mana kami melangkah dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka, segala penyakit penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat cawan. Sama-sama kembali dengan saya, kita berdoa dengan iman kita siang hari ini sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perselingkuhan, perjinahan. Rumah tangga yang kudus hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, bilur-bilurnya, segala penyakit kami disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna. Tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit. Jantung kami sempurna, tidak dioperasi. Ginjal kami sempurna, tidak cuci darah. Paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna, tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum, sejenak Bapak Ibu silakan boleh berdoa. Kembali bersama-sama dengan saya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang kami, Gereja Tiberias, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, terima roti mana? Diberkati Tuhan. Kami terima perjamuan kudus, lebih diberkati Tuhan. Tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, terima roti mana? Jubah baru, artinya mulia. Kami lebih mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, bangsa Israel 40 tahun, terima roti mana? Selalu kasut baru, sepatu baru, kasut gambaran seorang majikan. Kami terima perjamuan kudus, kami lebih diberkati Tuhan. Kami punya roh majikan. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, karir, toko dagangan, sekolah anak-anak, berhasil, selalu naik, jadi kepala, tidak gagal, diberkati Tuhan, seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Mengucap syukur telah terima yang terbaik, itu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita, sebab tubuh dan darah Tuhan yang telah menyembuhkan, menyucikan, dan menguduskan setiap kita. Ucapan syukur kami ya Roh Kudus. Terima kasih banyak ya Bapa. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur terima tubuh dan darah-Mu. Dengan darah Yesus kami semua dimateraikan jadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Yang kedua, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan jadi mempelai kerajaan sorga. Kami semua akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan ciptaan yang baru, mulia, penuh kuasa ilahi. Di mulut kami penuh kuasa. Apa yang kami doa, Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa. Apa yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa. Setiap langkah kaki kami langkah kemenangan, langkah keberhasilan. Kami doa ucap berkat tahun 2025 ini. Tuhan Yesus berkati pekerjaan, usaha, karir, toko dagangan, sekolah anak-anak, pelayanan kami diberkati Tuhan berhasil. Kemana kami pergi melangkah, jagai kami tidak celaka. Bersama keluarga kami sehat sempurna. Dan apa yang kami perlukan Tuhan sediakan, tidak kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa untuk minyak urapan. Kami bersyukur Kau juga yang memberikan perintah kepada gereja kami Tiberias, kembalikan kuasa melalui minyak urapan. Kau yang mengajar Tuhan, maka kami percaya dalam nama Yesus inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, yang memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap botol, setiap pot minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang silahkan Tuhan hadir dalam hidup kami, bertahta berkuasa, memberkati kami. Minyak urapan memuliakan manusia, agar siapapun mereka yang diurapi dengan minyak urapan ini, mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan yang jahat, menang atas setan-setan, menang atas penyakit, menang atas dosa. Kami percaya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Mika 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 14-15, menyembuhkan penyakit, mengusir banyak setan. Diolesi bagian tubuh yang sakit, setiap penyakit disembuhkan. Diolesi kepada rumah, kantor, ruko, tempat usaha, dipagari, dilindungi, dijaga malaikat, penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tutup, kita akhiri ibadah kita. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah di sesi siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, Bekasi Town Square, juga berkati mereka juga yang menyaksikan via live streaming. Biarlah tidak ada yang terhilang. Mereka semua terima tubuh darah Yesus. Mereka semua jadi warga kerajaan sorga. Hamba serahkan setiap lembar permohonan formulir doa yang sudah dituliskan oleh setiap jemaat-Mu. Hamba mengurapi dengan minyak urapan. Minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut. Kutuk miskin bangkrut kami cabut. Kutuk mengembara, kemandulan, kegagalan kami cabut dalam nama Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan formulir doa ini, setiap nama diberkati Tuhan, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, bahkan setiap pekerjaan usaha Tuhan Yesus berkati berhasil. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami raya janji firman Tuhan, pulang dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra, beri umur panjang, damai sukacita Tuhan. Bersama dengan keluarga besar, anak-anak, cucu mantu semua selalu senantiasa di dalam berkat perlindungan Tuhan. Para pemimpin kami di Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus memberkati Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji. Tuhan Yesus juga selalu memberikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan sukacita damai dalam segala kehidupan
kehidupannya. Tuhan Yesus berkati juga semua rekan-rekan sudah ambil bagian melayani Gereja Tiberias Bekasi Town Square di kesempatan siang hari ini. Kalau ada tempat ini pada Afitra jadi berkati Tuhan bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan usahanya juga senantiasa dalam berkat Tuhan. Juga para pengerja yang sudah ambil bagian melayani sebagai asyir, kolektan, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, tim event, logistik, security, termasuk juga Tuhan yaitu worship team, worship leader. Tuhan berkati Saudara Rudolf, Saudara Geril bersama dengan rekan-rekan semua, backup singer, imam musik, Saudara Tono bersama rekan-rekan, termasuk juga barisan choir. Tuhan berkati juga kameramen, juga soundman, tim media, Pak Edison bersama rekan-rekan semuanya. Tuhan Yesus juga yang memberkati. Kami percaya jari lelah kami melayani Tuhan tidak pernah jadi sia-sia, sebab Engkau Tuhan yang membalas, memperhitungkan, memberkati setiap kami, rekan-rekan pelayan Tuhan. Kami akan pulang, tutup bungkus kami, perjalanan kami pulang. Naik mobil, naik motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun, kami tolak maut, celaka, bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah sepanjang hari ini, Tuhan sertai, lindungi, kembali ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Pertemukan kami kembali ibadah mendatang Gereja Tiberias Indonesia. Maka pada akhirnya, sebelum kita pulang, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu semua, terima berkat dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studi anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali jemput setiap kita. Sama-sama kita semua akan ada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita semua boleh katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Ibadah pada siang hari telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan. Shalom.